Selamat datang di channel Berita Suara. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya subscribe dan like channel ini terlebih dahulu. Semoga yang subscribe dan like channel ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya serta lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Arwah di jurang sunyi. Malam di desa Ranjaya selalu diselimuti kabut tebal. Hanya suara serangga malam dan desir angin yang menemani sunyinya pedesaan itu. Namun, ada satu tempat yang bahkan penduduk desa tak berani mendekatinya setelah matahari tenggelam, jurang sunyi. Orang-orang percaya bahwa di sanalah roh seorang gadis bernama Rania Gentayangan. Ia tak bisa pergi ke alam baka karena mati dalam keadaan mengenaskan. Awal dari tragedi, Rania adalah seorang gadis desa berusia 19 tahun. Cantik, lugu, dan penuh impian. Setiap hari ia membantu ibunya berjualan di pasar dan bercita-cita merantau ke kota untuk menjadi perancang busana. Namun, takdir berkata lain. Suatu malam, saat pulang dari rumah temannya, Rania dicegat oleh 3 pria mabuk. Mereka adalah Bayu, Togar, dan Jeffrey, pemuda-pemuda bengal yang sering membuat onar di desa. "Apa yang kau lakukan sendirian malam-malam begini, Rania?" Suara Bayu terdengar licik. "Aku mau pulang. Tolong jangan ganggu." Rania berusaha menjaga jarak, tapi tubuhnya gemetar. Mereka bertiga saling melempar tatapan, lalu dalam sekejap, Rania diseret ke dalam hutan. Ia menjerit, meronta, tapi hutan begitu sunyi. Tak ada yang mendengar teriakannya. Di bawah cahaya bulan yang redup, Rania diperlakukan dengan keji. Pakaiannya dirobek, tubuhnya disiksa, dan ia diperkosa secara bergiliran. Air matanya bercucuran, tapi suara jeritannya mulai melemah. Setelah puas, ketiga lelaki bejat itu panik. Dia pasti bakal lapor ke kepala desa. "Kita bisa masuk penjara." Suara Togar bergetar. Bayu berpikir sejenak, lalu dengan wajah dingin berkata, "Kalau begitu, kita pastikan dia gak bisa bicara." Sebelum sempat meminta ampun, Jeffrey sudah menghunus pisau dan menikam dada Rania. Darah hangat mengalir deras. Pandangannya mulai gelap, tapi ia masih bisa melihat Bayu dan Togar mengangkat tubuhnya. Dengan kasar, mereka melemparnya ke dalam jurang sunyi. Tubuhnya menghantam bebatuan tajam sebelum akhirnya tenggelam ke dasar jurang. Ia menghembuskan napas terakhirnya di sana. Namun, kisahnya tidak berakhir di situ. Gentayangan. Sejak malam itu, ketiga lelaki itu mulai dihantui kejadian-kejadian aneh. Bayu, yang paling licik di antara mereka, sering mendengar bisikan di telinganya saat tengah malam. "Bayu, kenapa kau membunuhku?" Suara itu terdengar lirih, tetapi cukup untuk membuatnya merinding. Bayu juga mulai melihat bayangan seorang gadis berambut panjang yang berdiri di depan rumahnya setiap malam. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya berlumuran darah. Suatu malam, Bayu tak tahan lagi. Ia keluar rumah dengan membawa parang. "Aku tidak takut padamu, Rania. Kau sudah mati. Mati!" Ia berteriak seperti orang gila. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Api lampu minyak di berandanya padam. Dari dalam kegelapan, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Bayu mundur, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tiba-tiba, dari kegelapan, sosok Rania muncul dengan wajah penuh luka dan mata hitam kosong. "Kau yang mati, Bayu." Dalam sekejap, tubuh Bayu terhempas ke belakang. Ia menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Lalu, tubuhnya kaku seperti batu. Keesokan harinya, warga menemukan Bayu dalam keadaan tewas dengan mata melotot di depan rumahnya. 2 korban lainnya, Togar dan Jeffrey juga mengalami nasib serupa. Togar, yang mencoba kabur dari desa, mengalami kecelakaan tragis. Motor yang dikendarainya tiba-tiba oleng di tikungan tajam. Beberapa saksi mata mengatakan mereka melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di tengah jalan, membuat Togar kehilangan kendali. Ia jatuh dan kepalanya pecah menghantam aspal. Sedangkan Jeffrey ditemukan tewas di pinggir jurang sunyi. Wajahnya penuh ketakutan, dan yang paling mengerikan, lidahnya hilang seolah-olah dicabut paksa. Kutukan jurang sunyi. Setelah kejadian itu, penduduk desa percaya bahwa arwah Rania masih bergentayangan di jurang sunyi. Beberapa orang yang mencoba mendekati jurang di malam hari mengaku melihat sosok wanita berdiri di tepiannya. Ada yang mendengar suara tangisan, ada juga yang mendengar suara bisikan minta tolong. Mitos tentang Rania menyebar luas, dan hingga kini, tak ada satupun orang yang berani mendekati jurang sunyi setelah matahari terbenam.
Arwahnya masih menunggu, mencari keadilan yang tak pernah ia dapatkan. Arwah di Jurang Sunyi, bagian 2, teror yang belum usai. Setelah kematian Bayu, Togar, dan Jeffrey, desa Ranjaya kembali sunyi. Penduduk menganggap bahwa arwah Rania sudah puas menuntut balas. Namun, teror di sekitar Jurang Sunyi belum berakhir. Orang-orang yang lewat dekat jurang itu sering melihat bayangan putih berkelebat di antara pepohonan. Terkadang, terdengar suara tangisan lirih, seperti seseorang yang merintih kesakitan. Namun yang paling mengerikan, beberapa pemuda desa yang iseng mencoba menguji nyali di jurang itu hilang secara misterius. Salah satunya adalah Rico, seorang pemuda yang tidak percaya dengan mitos arwah Rania. Malam yang mencekam, suatu malam, Rico dan 3 temannya, Aji, Benny, dan Darman, memutuskan untuk membuktikan bahwa Jurang Sunyi hanya cerita kosong. Dengan membawa senter dan beberapa botol minuman, mereka berjalan menuju jurang sambil bercanda. "Ah, kalian terlalu banyak percaya tahayul," kata Rico, meneguk minuman keras. Katanya, "Kalau kita panggil namanya 3 kali, dia bakal muncul," canda Aji. "Kalau gitu, ayo kita coba," tantang Rico. Tanpa rasa takut, ia berdiri di tepi jurang dan berteriak, "Rania, Rania, Rania." Angin tiba-tiba bertiup kencang. Ranting-ranting pohon bergemeretak. Suasana yang tadinya penuh tawa mendadak mencekam. "Ayo pulang aja, aku gak enak," bisik Darman. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara tawa pelan terdengar di belakang mereka. Suara yang dingin, melengking, dan menyeramkan. Mereka semua menoleh serempak. Di belakang mereka, berdiri seorang gadis berambut panjang, mengenakan gaun putih kotor berlumuran darah. Wajahnya rusak, matanya kosong, dan senyumnya mengerikan. "Ah, apa itu?" Benny tergagap. Sosok itu melayang mendekati mereka, tangannya terjulur seolah ingin meraih sesuatu. Rico berteriak, berusaha berlari, tetapi kakinya terasa berat. Ia seperti dihantam angin dingin yang membekukan tubuhnya. Tiba-tiba, bayangan putih itu melayang cepat ke arahnya, mencengkeram lehernya dengan tangan yang dingin seperti es. Kau telah memanggilku," suara itu berbisik di telinganya. Mata Rico membelalak, mulutnya terbuka, ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dadanya terasa sesak, jantungnya berdegup kencang. Teman-temannya berlari ketakutan meninggalkan Rico sendirian. Dan saat mereka menoleh ke belakang, mereka melihat sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Rico terangkat ke udara, tubuhnya melayang di atas jurang, lalu tiba-tiba. Blarrr. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menghantamnya, tubuh Rico terpental keras ke dalam jurang. Teriakannya menggema, sebelum akhirnya terdengar suara brak yang mengerikan, lalu sunyi. Kehilangan yang misterius. Keesokan harinya, warga menemukan tubuh Rico di dasar jurang dalam keadaan mengenaskan. Lehernya patah, matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Namun yang paling aneh, lidahnya hilang, sama seperti yang terjadi pada Jeffrey. Setelah kejadian itu, Aji, Benny, dan Darman pergi meninggalkan desa karena dihantui ketakutan. Mereka percaya bahwa Rania masih ada di sana, mencari korban baru. Penduduk desa semakin takut, tak ada lagi yang berani mendekati jurang itu, bahkan di siang hari. Mitos Rania kini bukan sekadar cerita, itu adalah kutukan yang nyata. Dan ia masih menunggu siapapun yang berani mengusik ketenangannya lagi. Arwah di Jurang Sunyi, bagian 3, kutukan yang tak terhenti. Sejak kematian Rico, warga desa Ranjaya semakin ketakutan. Jurang Sunyi benar-benar ditinggalkan. Tak ada yang berani melewatinya, bahkan di siang hari. Anak-anak dilarang bermain di dekatnya, dan orang-orang yang berjualan di pasar selalu pulang sebelum matahari terbenam. Namun, meskipun tak ada yang berani mendekat, gangguan aneh justru mulai terjadi di desa itu sendiri. Orang-orang mulai mendengar suara langkah kaki di depan rumah mereka pada tengah malam. Beberapa warga mengaku melihat bayangan putih melayang di antara pepohonan, bahkan di area yang jauh dari jurang. Dan yang paling menyeramkan, setiap malam ada suara tangisan lirih dari arah jurang. Tangisan seorang gadis yang terdengar penuh kesedihan dan amarah. Pendeta tua dan rahasia kelam. Di tengah ketakutan yang menyelimuti desa, seorang lelaki tua bernama Kileman mulai mengambil tindakan. Kileman adalah seorang pendeta yang sudah lama tinggal di desa itu.
Ia dikenal sebagai orang bijak yang mengerti banyak tentang dunia gaib. Suatu malam, ia mengundang beberapa orang ke rumahnya untuk membahas kejadian aneh yang terjadi. "Arwah Rania tidak akan tenang," kata Kileman sambil mengelus jenggot putihnya. "Ia mati dalam keadaan penuh dendam. Selama jasadnya belum mendapatkan keadilan, ia akan terus bergentayangan." "Tapi, bukankah dia sudah membalas dendam?" tanya Pak Gino, salah satu warga. "Bayu, Togar, dan Jeffrey sudah mati mengenaskan. Bahkan Rico yang menantangnya juga tewas." Kileman menggeleng. Balas dendam bukan satu-satunya yang dia cari. Ada sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang harus kita lakukan agar arwahnya benar-benar pergi dari dunia ini. Semua orang saling berpandangan. "Jasadnya," Kileman melanjutkan, suaranya berat. "Jasad Rania masih ada di dasar jurang. Kita harus menemukannya, menguburkannya dengan layak, dan mengadakan doa besar untuknya." Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. Mendekati jurang berarti mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Mencari jasad Rania. Akhirnya, setelah diskusi panjang, 5 orang memberanikan diri untuk turun ke jurang bersama Kileman. Mereka adalah Pak Gino, Budi, Herman, Sarman, dan Dono. Dengan membawa obor dan tali panjang, mereka memulai perjalanan menuju dasar jurang pada siang hari. Suasana di dalam jurang begitu sunyi. Udara terasa lebih dingin, dan angin berhembus lembut, seakan-akan memperingatkan mereka untuk pergi. Saat mereka semakin dalam, mereka mulai mencium bau busuk. Bau mayat yang sudah membusuk. "Itu dia," bisik Pak Gino sambil menunjuk sesuatu di balik semak-semak. Ketika mereka mendekat, mereka menemukan tulang belulang yang berserakan, masih tertutup sisa-sisa kain lusuh berwarna putih. Itu adalah jasad Rania yang telah lama membusuk. Namun, sebelum mereka sempat mengangkatnya, angin kencang tiba-tiba berhembus, dan suara jeritan melengking menggema di seluruh jurang. "Aku tidak mau pergi." Tanah bergetar, ranting-ranting pohon berguguran, dan dari dalam kegelapan, sosok Rania muncul. Ia melayang di udara, matanya penuh kebencian, rambutnya tergerai berantakan, dan wajahnya penuh luka mengerikan. "Kalian tidak boleh mengambil jasadku." Kileman segera menancapkan tongkat kayu ke tanah dan mulai membaca doa. Namun, Rania mengamuk. Pak Gino tiba-tiba merasa tubuhnya membeku, lalu ia terpental ke belakang seperti dihantam kekuatan tak terlihat. Dono menjerit ketakutan dan berlari, tetapi kakinya tersandung akar pohon. Kileman tetap tenang. Dengan suara lantang, ia berkata, "Rania, kami tidak ingin menyakitimu. Kami ingin membawamu pulang. Kau harus tenang, anakku." Namun, Rania hanya menatap mereka dengan kebencian. "Aku sudah mati tanpa keadilan." Kileman menutup matanya. Ia tahu bahwa arwah ini tidak bisa ditenangkan hanya dengan kata-kata. Ada sesuatu yang masih mengikatnya di dunia ini. Kemudian, ia menyadari sesuatu. "Bukan jasadmu yang mengikatmu di sini, tapi cara kematianmu." Serunya, "Kau ingin keadilan, bukan? Kau ingin orang-orang tahu apa yang terjadi padamu." Sosok Rania gemetar. Amarah di wajahnya perlahan berubah menjadi kesedihan. "Keadilan," bisiknya pelan. Dan tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Dari dalam tanah, sebuah benda muncul ke permukaan. Itu adalah sebuah gelang perak, benda yang selalu dipakai Rania semasa hidupnya. Kileman mengambil gelang itu dan menggenggamnya erat. "Inilah bukti kematianmu, Rania. Dengan ini, kami akan memberitahu seluruh desa tentang apa yang terjadi padamu. Kami akan memastikan namamu dikenang dengan hormat." Rania menatap gelang itu, lalu matanya mulai dipenuhi air mata. Tubuhnya perlahan mulai memudar, dan suara tangisnya mulai melemah. "Terima kasih." Dan kemudian, ia menghilang. Akhir dari kutukan. Setelah peristiwa itu, jasad Rania dikuburkan di pemakaman desa dengan layak. Warga desa mengadakan doa bersama, dan nama Rania diabadikan sebagai gadis yang meninggal dengan tragis namun akhirnya mendapatkan keadilan. Sejak saat itu, jurang sunyi benar-benar menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi penampakan. Arwah Rania akhirnya pergi, meninggalkan dunia ini dengan tenang. Namun, legenda tentangnya tetap hidup. Dan orang-orang masih berbisik di malam hari, takut jika suatu saat ada lagi yang berani menantang jurang sunyi. Tamat.